Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat cas aki motor 12 volt dengan menggunakan trafo. Ini saya mempunyai trafo 5 ampere. Ini saya akan pergunakan untuk membuat cas aki motor yang baik. Oke, langsung saja kita baca. Di sini ada tulisan CT. Ini tulisannya agak miring ya. Yang CT berarti yang tengah ini 12 berarti ini dan ini sebelahnya CT. Ada 15 dan 15 berarti pinggir, dan pinggir ini adalah 15. Sementara yang di bawah ada 4. Yang tengah ini dan ini adalah 18. Ini 18 ya. Berarti yang pinggir-pinggir ini adalah yang 24. Selanjutnya untuk yang bagian AC, input AC, ini ada tertuliskan 0, 110, 120, 220, 240. Kita ambil yang 0 dan 220. Ini inputnya dari AC listrik. Langsung saja kita solder untuk kabel listriknya. Sudah saya persiapkan. Kita pasang dulu di 0 dan 220. Langkah selanjutnya yang kita persiapkan adalah sebuah dioda. Menggunakan 2 buah dioda saja. Saya menggunakan dioda 6 ampere ya. 6 ampere karena apa? Saya menggunakan dioda yang lebih besar ampernya daripada trafonya. Itu wajib ya. Kalau trafo kita menggunakan 5 ampere, berarti kita minimal menggunakan dioda 5 ampere. Sementara saya menggunakan 6 ampere karena kalau untuk mengecas bekerja untuk dioda akan panas, maka membutuhkan ampere yang lebih dari trafo yang kita pakai. Cara merangkainya, ini dioda ada garis-garis putih. Garis putih ini kita jadikan satu ujungnya ya, kita jadikan satu dulu dan kita solder. Setelah dirangkai seperti ini, kedua ujung dioda yang tidak ada garisnya tinggal kita pasangkan di sebelahnya CT ya. Hanya kita tinggal pilih. Untuk yang CT itu nanti mainnya, ini CT ya, ini mainnya. Tinggal kita pilih yang 12, ini 12, ataukah yang 15, ataukah ambil yang 18. Ini adalah keputusan yang sangat penting ya. Sementara yang kita isi katanya trafonya untuk akinya 12 volt. Yang perlu kita ketahui, aki 12 volt, benarkah aki tegangannya 12 volt? Kita cek dulu. Selanjutnya kita cek aki yang masih penuh, itu sebenarnya tegangannya berapa. Jadi nanti untuk kita bisa memutuskan untuk cas kita ambil tegangan yang berapa. Oke, kita lihat 13,16 ya, 13,16. Skalanya saya posisikan 20. Ini saya pindah dulu di 200 ya. 13,2. Ini masih penuh.
Sementara kita mau buat cas aki yang katanya 12, ternyata tegangannya 13,2. Berarti kita harus membuat di atas 13,2. Itu wajib. Dan wajibnya lagi harus lebih tinggi daripada akinya, minimal 1,5 volt atau 2 volt. Oke, karena ini 13,2 ditambah 1,5 atau ditambah 2 volt berapa? Oke, itu kita nanti saja. Selanjutnya kita akan mencoba nih yang 12 ya, karena kebanyakan mengambilnya yang 12. Ini akan kita coba cek dulu tegangannya berapa. Kita pasangkan dulu untuk diodanya. Kita pasangkan di 12 sebelahnya CT ya, karena ini CT pakai dioda 2. Selanjutnya kita persiapkan dua buah kabel yang gede ya, kabelnya harus gede, harus besar ya, yang sudah diberi japit buaya. Jangan sampai kabel biasa, kabel kecil, kabel serabut yang besar, karena saat pemakaian nanti panas. Kalau hanya pakai kecil itu nanti panas, bisa-bisa terbakar. Selanjutnya kita pasangkan yang hitam adalah bagian CT atau sebagai mainnya. Sementara untuk yang kabel merah adalah plusnya, kita taruh di ujung dioda yang sudah kita jadikan satu. Ya, sudah dirangkai main plusnya. Ini sudah bisa untuk ngecas, tapi kita cek dulu keluarnya berapa volt. Kita nyalakan, keluarnya 12,2 ya, hanya 12,2. Ini tidak memenuhi syarat untuk mengisi yang aki yang telah kita cek tadi, tegangannya 13,2. Tentu untuk mengisi aki seperti ini tidak akan bisa penuh ya, misalnya terisi tapi tidak akan bisa penuh. Sementara wajib untuk jadi cas aki harus minimal lebih dari 1,5 volt dari normal, atau 2 volt atau bahkan lebih, itu lebih bagus. Untuk menaikkan tegangan yang 12 volt bisa memakai kapasitor ya, seperti ini kapasitor. Saya pergunakan seperti biasa 25 volt 1000 mikro. Cara pemasangannya, untuk yang ada garis putihnya ini adalah main atau kita tempel di CT, sementara yang tidak ada garis putihnya adalah plus. Kita pasangkan dulu. Untuk yang plus kita tambahkan kabel saja supaya nyampe. Oke, rangkaian sudah selesai. Seperti ini yang biasa dipakai. Tapi apakah memenuhi syarat? Apakah layak untuk mengecas aki motor? Kita cek dulu untuk tegangannya, berapa yang dikeluarkannya. Setelah ada kapasitor, karena kapasitor memang untuk menaikkan atau menghaluskan tegangan. Elko nya masih menyimpan tegangan nampaknya. Sebelum kita pasang masih ada tegangannya, kita konsletkan.
supaya hilang. Oke, kita nyalakan 14,8 ya. Setelah diberi elko, naik tegangannya menjadi 14,8. Itu pun tidak ada 1,5 volt lebih dari aki normal. Berarti untuk syarat belum memenuhi syarat yang bagus. Mungkin bisa untuk mengecas, tapi untuk mencapai penuh lama, mungkin butuh 1,5 hari ataupun 2 hari baru penuh. Oke, kita matikan. Bagi saya ya, ini belum memenuhi syarat sebagai cas aki motor. Oke, karena waktunya masih lama untuk mencapai penuh, atau bahkan tidak bisa penuh ya. Mungkin rekan-rekan pernah mencoba memakai seperti ini dan tidak bisa penuh. Ini akan saya coba, saya lepaskan tanpa kapasitor ya, tapi kita pindahkan untuk dioda, kita pasangkan di 15 ya. Kita lepaskan dulu dan kita pasangkan di 15. Kita lihat nanti hasilnya. Ya, rangkaiannya seperti ini. Kita pindahkan di 15. Untuk CT tetap ya, tanpa menggunakan kapasitor, karena memang tidak butuh tegangan yang rata sebenarnya untuk mengecas aki. Kita cek dulu tanpa menggunakan kapasitor. Kapasitor hanya untuk meratakan tegangan atau menaikkan tegangannya supaya lebih tinggi. Ini tanpa kapasitor berarti tegangannya tidak rata, tapi tegangannya sebenarnya tetap 15 ya. Ya, kalau kita cek tidak ada 15, sebenarnya keluarnya 15, tapi karena tidak diratakan tadi, kalau kita cek begini kadang ya bisa nyampe 15 lebih, 15. Untuk stabilnya 15,2, karena belum stabil, belum rata. Untuk meratakannya tanpa kapasitor, kita bebani dengan ini untuk akinya, itu nanti baru rata untuk tegangannya. Bukan kapasitor lagi yang dipakai, karena memang tidak butuh kapasitor ya. Yang dibutuhkan adalah tegangan lebih dari yang kita cas ya. 13,2 kita masukkan casnya, terbaca berapa? 15,4. Padahal aki tadi sudah penuh 13,2, berarti trafonya keluarnya emang 15 ya. Untuk stabil 15,2. Setelah kita ratakan menggunakan aki, keluar 15,6. Karena untuk akinya penuh, dia keluar 15 lebih. Tapi kalau memakai aki yang tegangannya turun sedikit, dia akan turun, dropnya, drop menyesuaikan beban. Jadi tidak selalu 15 lebih ya, mengikuti beban yang ada. Ini kita coba aki yang lain, hanya 8 volt ya, 8 volt,7. Coba kita cas
Sekarang kita cek tegangannya yang keluar mengikuti beban tidak, drop tidak. Kalau normal harusnya drop ya, sepertinya drop turun ya. Ini justru bekerja ya, beban 8, terus untuk chargernya 15, setelah dipasang menjadi 14. Ini justru yang bekerja seperti ini. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat ya dengan menggunakan 15 volt. Apakah ada perubahan dengan dropnya voltnya ya. Ini saya anggap bagus, berarti bekerja. Nanti kita lihat untuk akinya yang tadinya 8 volt naik atau tidak. Oke, coba kita lepaskan ya, kita lihat perubahannya. Yang tadi 8 sekarang 12, tapi masih kondisi lemah ya, kondisi lemah, tapi terlihat mengisi ya. Ya kalau kita isi mungkin ya 2 jam ini udah penuh, mungkin 1 jam udah penuh ya. Tidak harus pakai berhari-hari. Oke, kita selanjutnya kita cek untuk ampernya. Sebenarnya keluar berapa ampere, ini penting. Oke, kita rubah untuk cek ampere dulu. Dan perlu diketahui ya bahwa aki itu di saat kita berjalan sepeda motor menyala itu ampernya menjadi 14 lebih ya, 14,2. Jadi tidak hanya 13,2 tapi 14,2 kondisi menyala. Hanya info tambahan ya, kita cek ampernya 6,3 ampere. Padahal untuk trafo hanya 5 ampere ya. Trafonya hanya 5 ampere. Ternyata ampernya keluar 6,3. Tapi untuk ampere ini tergantung trafo ya, kualitas trafo. Ini trafo saya emang trafo lumayan bagus ya, karena walaupun bekas, trafonya model lama. Ini menandakan untuk pengisian bagus ya. Kabel saya hampir terbakar yang untuk cek ampere, panas karena, makanya perlu untuk kabel yang betul-betul bagus untuk pengecasan. Saya anggap ini bagus dengan 15 volt. Kita pasangkan lagi. Kalau aki yang 75% ya, misalnya tinggal 11 volt atau 12 kurang sedikit, ini 30 menit sudah penuh. Kecuali kalau memang drop udah 0 ya agak lama ya, mungkin ya 10 jam mungkin. Oke, selanjutnya akan kita coba yang memakai 18. Apakah bisa menggunakan yang 15 volt? Kita lepaskan dulu, kita pasangkan di pin yang 18. Oke, panas ya, panas berarti bekerja. Memang harusnya panas ya. Kalau tidak panas berarti tidak bekerja. Makanya butuh dioda yang ampernya lebih besar. Oke, kita pasangkan dulu di 18. Oke, kita coba yang 18 meledak tidak. Kita coba nyalakan, ternyata tidak meledak. Kita cek tegangan. Kalau 18 keluarnya juga 18 ya, 18,2, 18, pokoknya. Tapi kalau ngecas kita cek drop tidak ya, dia drop 16,6, 16,7 ya. Ini bagus, tapi tidak saya sarankan. Yang saya sarankan pakai yang 15, lebih aman pakai yang 15.
Oke, apalagi memakai yang otomatis itu lebih bagus. Saat penuh dia mati. Kalau tidak pakai otomatis sebaiknya dicek. Kalau hanya drop itu mungkin setengah jam dicek atau 1 jam dicek ya, jangan sampai lama-lama. Walaupun tidak akan terjadi ledakan ya, karena kekuatannya untuk aki dan trafo itu besaran akinya, nah, kekuatannya, jadi tidak akan terjadi ledakan. Tapi kalau kelamaan tentunya juga merusak sel. Oke, demikian, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.